kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Fitri Soni yang mudah-mudahan memberikan motivasi dan semangat untuk kita semua dalam bekerja. Selanjutnya adalah sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita juga nih dari SD 47, yaitu Bu Rani Sofianti SPD. Pada Bu Rani dipersilakan. SD 47 ini banyak pakar ya. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru-guru hebat SD Negeri 47 Pekanbaru. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi budaya positif, sekaligus nanti akan mengerjakan persiapan akreditasi. Selain salam juga tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam memenuhi tugas aksi nyata kami dalam proses pelatihan calon guru penggerak. Jadi tugas sosialisasi budaya positif ini memang wajib kami kerjakan sebagai bagian dari aksi nyata. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja Bapak Ibu. Budaya positif mungkin bukan bahasa yang asing lagi ya. Sudah juga diterapkan di sekolah kita beberapa. Contohnya seperti kegiatan seperti pada gambar ini, kegiatan salam setiap paginya antara guru dan siswa, kemudian kegiatan imtak dan beberapa lagi yang lainnya. Nah, budaya positif itu mungkin kita artikan sebagai budaya itu adalah kebiasaan, sedangkan positif adalah hal-hal yang baik. Nah, dalam sosialisasi budaya positif kali ini ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Di antaranya yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segi restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol. Itu ada 4 komponen. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa maksudnya di sini orang tua atau guru. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi mengenal guru mengontrol murid. Itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di sini diartikan bahwa guru itu sebenarnya yang mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang tentu saja dilakukan oleh orang dewasa atau guru. Nah, di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, teori kontrolnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ada menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan tentu saja akan terbentuk. Ini ada perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol tentang pandangannya terhadap dunia. Di sini menurut Stephen R. Covey, jadi perbedaannya yang pertama, realitas atau kebutuhan pada stimulus respon itu sama, sedangkan pada teori kontrol itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini juga pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Namun sebaliknya pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika kita mendengarkan kata disiplin, mungkin yang terlintas di benak kita disiplin itu ada patuh, kemudian tata tertib, atau yang biasa dikaitkan dengan namanya hukuman. Padahal disiplin dengan hukuman itu sebenarnya berbeda. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi hal itu akan berakibatkan pada ketidaknyamanan. Sesuai dengan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi maksudnya, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam bukan yang dari luar. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, menurut Diana Gosen itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, sehingga motivasi intrinsik akan terbangun dan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam dunia pendidikan sekarang ini kita dikenal nilai-nilai kebajikan adalah profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6 elemen, ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkeindonesiaan global dan kreatif. Ini sesuai standar pendidikan. Tujuan dari disiplin itu adalah penerapan agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berprofil pelajar Pancasila, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan. Kemudian ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya pada anak-anak biasanya kalau mengerjakan tugas, mereka berpendapat bahwa tugas itu dilaksanakan untuk supaya tidak mendapat hukuman dari gurunya, atau anak-anak yang di rumah supaya tidak kena amarah orang tuanya, maka mereka melakukan pekerjaan tersebut. Jadi itu salah satu motivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward. Jadi ini juga berkaitan dengan motivasi anak untuk berperilaku ketika contohnya ketika guru menyampaikan siapa orang yang dapat 100 akan ibu berikan hadiah.
mungkin anak-anak lebih termotivasi karena adanya imbalan atau penghargaan tersebut. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan salah satu tujuan mulia dari disiplin positif ya, menanamkan motivasi pada murid-murid untuk mereka menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi ada kaitannya antara teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, yaitu ketika murid-murid memiliki motivasi yang ketiga tadi, maka mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Diharapkan motivasi itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini ada disiplin. Disiplin itu terbagi menjadi dua, sanksi atau konsekuensi dan juga restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, jika terdapat pelanggaran, biasanya ada hal yang akan terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Nah, biasanya tindakan selanjutnya adalah berupa hukuman atau sanksi ataupun berupa restitusi. Nanti restitusi akan disampaikan lebih lanjut. Di antara perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ini hukuman, kemudian ada konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid atau anak tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Kemudian hukuman bisa berupa fisik ataupun psikis, di mana murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata yang menyakitkan hati atau kata-kata negatif. Kemudian untuk konsekuensi biasanya sudah terencana atau disepakati bersama. Murid atau anak sudah mengetahui konsekuensi yang diterima bila mereka melanggar hal yang atau melakukan perbuatan yang melanggar. Kemudian murid atau anak tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tetap saja murid tidak dibuat nyaman, tapi dalam waktu jangka yang pendek ya, berbeda dengan yang hukuman. Ini ada perbedaan antara hukuman, disiplin yang itu sanksi konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman membentuk anak menjadi identitas yang gagal, kalau sanksi konsekuensi dan restitusi akan membentuk anak yang dalam identitas berhasil atau sukses. Nah, ini ada beberapa, bisa Bapak Ibu baca ya, saya coba beberapa saja saya sampaikan. Kalau di dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan pada sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena sudah disepakati sebelumnya, jika melanggar ini maka konsekuensinya ini. Kemudian kalau restitusi, itu ada pilihan. Jadi pilihan diberikan kepada anak bagaimana mereka memperbaiki kesalahan atau mencari solusi atas permasalahan mereka. Kemudian kalau dalam hukuman, peraturannya adalah begini, kamu harus begini. Jadi anak tidak diberikan pilihan dan terkesan lebih memaksa. Sedangkan kalau sanksi atau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Karena biasanya sebelumnya sudah disampaikan dan anak menyetujui apa yang sudah ditetapkan. Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau dalam restitusi ini dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ini kalau hukuman nanti bersifat negatif, sedangkan sanksi atau konsekuensi bersifat netral dan restitusi itu positif. Di sini kalau di hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau di sanksi atau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau siswa. Sedangkan yang di restitusi dibuat oleh murid atau anak. Di sini anak
belajar merefleksikan dirinya dan mencari jalan keluar dari tindakan permasalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Coba sama-sama ya Bapak Ibu kita coba menjawab. Apakah ini hukuman ataupun konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, sekarang hukumannya yang terakhir kita coba cek. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Kemudian yang kedua hukuman. Yang ketiga konsekuensi. Yang keempat hukuman. Dan yang kelima hukuman. Nah, sekarang materi yang keempat itu adalah keyakinan atau yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas seperti dulunya? Kalau dulu kan peraturan tata tertib, ya. Karena di dalam keyakinan itu dimaknai terkandung nilai-nilai kebajikan universal yang secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi diharapkan dengan keyakinan kelas ini, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitu juga halnya dengan murid. Ini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang mungkin sudah dilaksanakan setiap kelas ya. Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh setiap warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bisa kita revisi kembali atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat, menyampaikan peraturan kelas yang mereka inginkan seperti apa. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis ataupun di kertas, disesuaikan saja. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, mengganti kalimat-kalimat yang bersifat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya kata-kata menggunakan kata jangan atau dilarang, ya. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, disetujui dan disepakati bersama keyakinan kelas tersebut. Ini contoh keyakinan kelas, ada 5. Jadi keyakinan kelas itu diharapkan tidak terlalu banyak, maksimal 7, agar siswa atau warga kelas itu mudah mengingatnya. Ini keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat di kelas beberapa kelas. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Kebetulan siswa pada hari itu siswa diberikan 1 lembar kertas, kemudian menuliskan 1 kalimat peraturan yang menurut mereka itu harus ada di keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan, setiap siswa menempelkan di papan tulis. Lalu dilakukan tinjau ulang atau merevisi secara bersama-sama terhadap keyakinan kelas yang mereka
tempelkan di papan tulis. Ini yang sudah jadi. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas. Nah, sekarang materi yang kelima itu adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan manusia itu ada 5. Ada kebutuhan survival, itu adalah kebutuhan bertahan hidup, power, kekuasaan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, lodging itu kebutuhan akan kasih sayang. Ini kebutuhan bertahan hidup, tentu saja makhluk hidup salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya para murid itu kalau belajar suka pada gurunya, dia suka juga pada pelajarannya. Kemudian mereka juga biasanya suka bekerja secara berkelompok. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat ada kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak atau murid dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi jika pembelajaran itu kita selingi dengan bermain sesuai dengan dunianya, mereka biasanya lebih tertarik. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Apalagi anak-anak SD dunianya adalah dunia bermain. Seperti yang disampaikan oleh Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ternyata guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Sesuai yang disampaikan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Di antaranya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita bisa merefleksikan diri. Kita cenderung biasanya pada posisi kontrol yang di mana, atau yang seperti apa. Ini ada posisi kontrol pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru atau orang tua yang berada dalam posisi kontrol ini akan berkata, patuhi aturan saya ya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir. Nah, itu biasa yang disampaikan oleh guru yang posisi kontrolnya penghukum. Kemudian ada posisi kontrol kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut itu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Di sini lebih menekankan rasa bersalah murid terhadap tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman, layaknya sebagai teman sebaya mereka, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasi atau pendekatan. Nah, posisi teman ini bisa negatif, bisa positif. Kalau positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau posisinya yang bersifat negatif, murid akan menjadi ketergantungan dengan guru. Menganggap mungkin sepele
terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, dalam posisi kontrol sebagai teman, biasanya guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuin Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian yang keempat, posisi kontrolnya sebagai pemantau. Pemantau artinya memonitor, artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pada posisi ini biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa sesuai yang sudah Ibu sampaikan? Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi yang paling ideal itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini, guru sebagai manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid itu diajak untuk merefleksikan diri dari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian murid juga belajar mencari solusi atas permasalahan yang mereka timbulkan. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di dalam posisi kontrol manajer, guru mengacu kepada restitusi. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dalam posisi kontrol guru sebagai manajer itu masih dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi anak diajak untuk mengetahui apa nilai-nilai kebajikan dari yang berhubungan dengan tindakan yang mereka lakukan. Mereka merefleksikan diri, mereka mencari permasalahan atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, di sini apakah posisi kontrol guru dalam video berikut? Kita simak ya Bapak Ibu. Pagi anak-anak, Simak ya Bapak Ibu. hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Oke, kira-kira posisi kontrol apa yang terdapat pada video di depan tadi Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab? Kalau menurut saya posisinya adalah membuat orang merasa bersalah, karena ini gurunya mengatakan, coba kamu ingat orang tua kamu, bayangkan orang tua kamu di rumah. Nah, ini anak akan merasa bersalah
ya dia akan merasa bersalah sama orang tuanya. Ini akan membuat anak menjadi down, dia merasa dari dalam, ya menurut saya seperti itu. Terima kasih. Atau ada pendapat yang berbeda Bapak Ibu? Sama? Ya, di sini di video ini posisi kontrol gurunya adalah sebagai pembuat terasa bersalah. Tadi ditekankan ada perkataan bahwa coba kamu bayangkan bagaimana perasaan orang tua kamu, pasti mereka akan kecewa. Jadi ucapan yang disampaikan oleh gurunya akan membuat anak merasa bersalah dan menjadi rendah diri. Kemudian ada video yang kedua. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, pada video yang kedua ini, guru menerapkan posisi kontrol yang seperti apa? Karena guru itu membuat anak itu seolah-olah guru itu adalah teman mereka yang bisa berbagi, yang bisa memberikan solusi terhadap mereka untuk mengerjakan mereka. Jadi dalam video itu tadi guru sudah menerapkan teknik restitusi ya, atau segitiga restitusi. Pertama, guru tersebut menstabilkan identitasnya tanpa anak merasa terhakimi di situ. Yang kedua, kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, guru mengajak anak mencari solusi atau membimbingnya mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini yang terakhir ada segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, dan restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada kebutuhan dasar yang sudah disampaikan tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Jadi di sini ada penanaman nilai karakter sesuai nilai kebajikan yang mereka yakini. Dan yang terakhir, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Di tahapan restitusi berdasarkan teori kontrol, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kaitannya dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakannya salah. Kaitannya dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kaitannya dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri. Ini segitiga restitusi menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution. Dimulai dari yang paling bawah ini, menstabilkan identitas. Di sini biasanya guru akan mengatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Tujuannya menstabilkan identitas ini adalah agar anak tidak merasa terhakimi atas tindakan yang mereka lakukan. Jadi tidak membentuk atau menuju kepada identitas gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini guru menyampaikan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi anak diajak untuk berpikir apakah ada cara lain yang lebih bagus dari tindakan yang mereka lakukan itu. Kemudian yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Nah ini dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati, nilai keyakinan kelas ya. Kemudian anak diajak untuk merefleksikan atau berpikir kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini dokumentasi contoh praktik penerapan segitiga restitusi. Kebetulan kasusnya ada siswa yang terlambat hadir di sekolah. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rani. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita ini, yaitu budaya positif. Ya, selanjutnya kegiatan kita adalah workshop sebenarnya ya, workshop pengerjaan akreditasi sekolah ya, pengisian sosialisasi pengisian Sispena yang akan disampaikan oleh Pak Ramon. Kepada Pak Ramon dipersilahkan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hema Hayati dari SD Negeri 47 Pekanbaru. Saya teman atau rekan sejawat dari Ibu Rani Sofianti SPDI. Di sini saya akan mengasih umpan balik tentang sosialisasi yang berdampak positif, disiplin positif yang telah dilakukan sama Ibu Rani. Dengan adanya sosialisasi tersebut menambah pengetahuan saya tentang apa saja budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya juga mengetahui disiplin positif adanya perbedaan, yaitu konsekuensi, perbedaan konsep hukuman, serta juga posisi kontrol guru yang paling ideal. Dengan adanya sosialisasi dari Bu Rani, saya juga mengetahui tentang posisi kontrol guru yang ideal itu seperti apa. Ternyata juga ada istilah tentang restitusi dan segitiga restitusi. Semoga saya dan rekan guru lain dapat menerapkan budaya positif di sekolah, karena itu sangat baik untuk memperbaiki karakter anak untuk menjadi lebih baik lagi.